Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan
alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke. 2 menit lagi ketemu. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas Bapak Ibu? Tes. Sebelum kita mulai tes suara dulu. Apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Atau saya pakai Oke, dari kota mana saja nih yang hadir nih? Boleh absen dulu Bapak Ibu, kita belum buka ini, sambil menunggu 8.15 kita buka, mungkin boleh absen-absen dulu. Dari mana saja, dari kota mana saja ya maksudnya. Ini ada yang dari Medan, nah kalau biasa ikut link Zoom, biasanya nambah lokasi kotanya. Ayo, dari mana lagi nih? Medan hadir. Dari mana lagi yang hadir ini Bapak Ibu? Jakarta, Pak. Masya Allah, Jakarta, Alhamdulillah. Jakarta hadir. Ini biasanya dari tengah, timur juga ada ini. Oke, 1 menit lagi kita mulai. 8.15. Purwokerto hadir. Wah, Purwokerto, Masya Allah. Ya, selamat datang nih Pak Abdul Kohar, Pak Aditya Purwokerto. Wah, Masya Allah, Pekanbaru. Bang Fadil. Nah, Pekanbaru, berarti di Tangkerang. Bapak tahu lah ya Bang ya, atau Bapak. Tangkerang. Di Tangkerang itu kota kelahiran saya. Ya, Pekanbaru Mas. Oke. Ya, oke, Jakarta, Masya Allah. Jakarta, Tuban, Alhamdulillah. Jauh-jauh nih. Oke, 8.15 waktunya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini telah hadir, absen tadi sudah banyak ya, ada dari Bengkulu, Tuban, Jakarta, Pekanbaru, Purwokerto, Medan ya. Alhamdulillah, amin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah, malam hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu, walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa bertemu tatap muka di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan.
Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita melaksanakan salah satu program dari Kafah Waris Center. Ya, di mana kami Kafah Waris Center adalah lembaga kajian ya lah, lembaga pengkajian dan pelatihan. Jadi kami membentuk lembaga training Bapak Ibu, namanya Kafah Waris Center. Nah, lembaga training ini yang kami ingin insya Allah berkembang seperti lembaga-lembaga training lainnya yang Bapak Ibu tahu ya, saya sering impikan itu karena salah satu motivasi saya dulu karena saya pernah ikut itu ESQ. Nah, jadi Menara 165 dan lainnya itu salah satu impian. Nah, apapun itu, kami punya misi dan visi ya. Waktu saya membuat lembaga training ini bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli, salah satu misi dan visinya, kalau visi bagaimana agar ilmu waris ini berkembang atau didapatkan oleh seluruh ya umat manusia yang ada ya di Indonesia maupun di luar. Walaupun kita berjauhan tapi bisa mendapatkan ilmunya secara online. Nah, alhamdulillah misinya kami buatlah beberapa program untuk itu. Salah satunya ya seminar, kemudian ada training dan juga ada konsultasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kami Kafah Waris Center asalnya atau domisilinya berada di Kota Medan. Nah, ya perkenalkan terlebih dahulu saya Rahmat Junaidi, saya berasal dari kota Pekanbaru. Tadi ada yang dari Pekanbaru juga ya. Saya dari Pekanbaru, Riau. Namun saya merantau itu saat ini domisili saya berada di Kota Medan. Nah, Bapak Ibu yang ada di Medan, barangkali bisa saja kita bertemu nanti. Saya di Jalan Flora, itu di Komplek Kejaksaan, dekat Jalan Setiabudi atau Simpang Selayang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di sini ya bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Beliau juga salah satu ya bersama kami mendirikan lembaga ini. Ustadz Muhammad Yusron Ramli juga berada di Kota Medan. Nah, jadi kami sama-sama dari Kota Medan. Dan alhamdulillah kami sudah membantu menyelesaikan, ya terutama Ustadz banyak membantu menyelesaikan kasus-kasus ya orang yang berkonsultasi bertanya jawab tentang kasus waris yang dihadapinya. Ya, baik itu di berbagai kalangan Bapak Ibu ya, mau karyawan, mau ya pengusaha, mau yang ustadz dan lainnya juga ada. Dan kami juga sudah membawa training dan seminar ini alhamdulillah sudah diikuti banyak sekali peserta. Jadi kalau Bapak Ibu, alhamdulillah misi visi tadi yang kami buat alhamdulillah sudah mulai terwujud. Ya, jadi kita buat seminar. Kalau konsultasi ini pasti dari berbagai kota bisa saja, tapi seminar itu khusus. Kalau seminar ini tujuan kami adalah untuk memberikan awareness atau memberikan penyadaran dulu, mengetahui bagaimana masyarakat itu paham bahwa ada ilmu waris yang sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Kebanyakan orang dapat informasi kan seperti itu yang kalau kami tangkap. Harus belajar itu menghafal, apalagi seperti background saya ini kan banyak. Nah, ini adalah salah satu langkah kami untuk membantu masyarakat memudahkan. Nah, makanya kami setelah membuat seminar, kemudian yang kedua kami buat program training. Nah, dari seminar ini, setelah masyarakat sadar, umat muslim khususnya, bahwa ilmu waris ini penting, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, maka Bapak Ibu bisa belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau mau belajar, alhamdulillah kami ada trainingnya yang bisa diikuti. Kalau online itu 4-5 kali pertemuan tergantung harinya, pagi kelasnya atau kelas malam. Kalau kelas pagi itu 4 kali pertemuan, kalau kelas malam 5 kali pertemuan. Tapi kalau kelas offline, nah contoh insya Allah hari Ahad nanti kita buat di Medan, itu 1 hari. Jadi bisa menghitung waris dalam 1 hari. Itu di Kota Medan, insya Allah di Hotel Puri, ya kami buat itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itulah program yang kami bangun untuk Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan, menyelesaikan kasus dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu kalau ikut training, nanti bukan lagi menyelesaikan kasus Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa membantu menyelesaikan kasus orang lain. Artinya punya tetangga, keluarga, siapapun yang bertanya, insya Allah Bapak Ibu dapat bisa. Nah, ini yang sudah terjadi sama peserta-peserta kami. Nah, alhamdulillah salah satu program berikutnya yang kami juga bagikan ya hari ini. Karena ada orang yang ya memang berbagai alasan, mungkin memang tidak untuk belajar mungkin merasa gimana, atau kondisi finansial yang tidak sesuai, ada belum bisa, makanya
ya udah ikut konsultasi yang gratis, nggak apa-apa lah kata. Nah ini sebenarnya kami berikan kepada masyarakat siapapun bisa bergabung, bisa ikut. Nah tapi di sini juga kami mengharapkan kehadiran para alumni nih, makanya ini salah satu Bapak Ibu kalau nanti sudah belajar bersama Kafah Wari Center, maka kesempatan konsultasi ini bisa untuk merefresh Bapak Ibu bisa belajar dan terus belajar. Nah, alhamdulillah kalau dilihat dari kehadiran sudah ada nih alumni juga. Ya alhamdulillah kalau alumni training juga sudah ratusan orang, ya hampir 200 orang, kalau total 900 sampai 500 orang. Dan alhamdulillah insya Allah kami akan membuka kelasnya sesuai programnya. Kalau training itu insya Allah itu 2 atau 3 bulan sekali kita membuka. Tapi kalau seminar insya Allah tiap bulan ada. Nah, tapi ada juga nanti training khusus itu per semester. Jadi kita ada program seperti kelas-kelas ya pendidikan lah, itu kami buat. Nah, kalau konsultasi gratis, kami ada 2 langkah. Pertama, melalui WhatsApp group WAG, dan kedua, WAG itu setiap hari Selasa, Bapak Ibu ya, kami buka open group, kesempatannya ada. Kemudian kalau untuk online via Zoom seperti ini, itu sekali sebulan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin tidak sempat mendapatkan konsultasinya atau bingung masih mau menanya apa, nah nanti bisa ikut di bulan depan. Insya Allah tiap bulan kami akan adakan ini. Ya ini kalau kita di perusahaan itu sebagai CSR-nya lah ya, atau memberikan untuk sosialnya inilah. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sambil menunggu Ustadz, alhamdulillah di sini sudah ramai juga dan kalau diperhatikan Ustadz juga sudah hadir bersama kita dan untuk itu mari kita langsung saja untuk melanjutkan kepada konsultasi. Mari kita buka terlebih dahulu pertemuan kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan kita bacakan bersama Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk konsultasi kita pada malam hari ini aturannya mudah, Bapak Ibu tinggal raise hand, angkat tangan dalam eh, Zoom itu ada ya tombol raise hand, angkat tangan dan nanti Bapak Ibu ketika minta open mic silakan langsung open mic dan memperkenalkan diri, nama siapa, dari kota mana dan sampaikan kondisi gambaran atau pertanyaan yang mau ditanyakan tentang waris ini. Nah, itu saja. Jadi simple. Kami buka dimulai dari sekarang sampai jam 21.30 nanti. Silakan Bapak Ibu. Silakan langsung raise hand. Jadi kita khusus konsultasi ini langsung tidak ada penjelasan, hanya pengenalan tadi aja. Tapi untuk konsultasi Bapak Ibu boleh langsung bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya duluan? Angkat tangan. Angkat tangannya di raise hand ya. Ya, ada tombol reaction itu ada pilihannya raise hand. Klik aja. Ada Bapak Ibu? Silakan. Kami buka kesempatan. Nah, ini ada 20 orang. Silakan. Nah, memang untuk konsultasi ini setelah kami mengamati, akhirnya kami rapatkan ya dari manajemen kami berkumpul untuk mendiskusikan tentang konsultasi. Ya, memang tidak semua orang terkadang yang mau menyampaikan. Makanya kami juga kemarin alhamdulillah mulai bulan kemarin kita sudah memulai untuk konsultasi private. Itu juga boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau sekarang juga nggak apa-apa, silakan aja nggak apa-apa. Mungkin atau pertanyaan yang umum juga boleh. Kalau mau diselesaikan kasus warisnya memang terkadang itu panjang dan butuh privasi ya. Tapi di sini silakan Bapak Ibu. Ini alhamdulillah Ustadz sudah ada bersama kita atau kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Bapak Ibu, Ustadz biar kita munculkan ya. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dan Bapak Ibu lihat kondisi seperti apa. Inilah kondisi sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut training nanti. Jadi kita kelasnya nanti online tapi berasa offline. Ini yang dirasakan dan belajarnya enggak suntuk atau belajar malah menyenangkan. Makanya kami belajar waris kalau peserta tadi yang bilang belajar waris mudah dan menyenangkan. Oke, Bapak Ibu, Ustadz sudah siap nih. Silakan siapa yang mau bertanya duluan? Kami persilakan Bapak Ibu. Yuk. Ada? Kalau tidak resen di chat juga boleh. Nah, ini malu-malu atau bagaimana nih? Pak, Ibu, ini yang dari jauh-jauh nih, dari Tuban, Jakarta tadi, dari Bengkulu, Pekanbaru, Purwokerto, mana lagi tadi yang hadir sudah absen? Nah, insya Allah Bapak Ibu kita akan kasihkan rekaman ini untuk yang hadir. Nah, tapi karena mungkin
ini di share tadi ke berbagai tempat, maka mungkin ada yang tidak mendata mendata dari link yang kami berikan, maka kami minta kalau Bapak Ibu mau rekamannya silakan nanti klik yang ada kami kirimkan di chat Zoom. Oke, sambil absen boleh Bapak Ibu silakan, siapa yang mau bertanya? Wah, ini belum ada nih. Atau Ustadz mau menyampaikan sesuatu dulu Ustadz, barangkali sambil menunggu peserta. Ada yang resen, Bapak Ibu langsung resen ya. Daripada kosong, barangkali Ustadz mau ada yang mau sampaikan. Silakan Ustadz. Ya, mungkin pertanyaannya boleh langsung kalau mau disampaikan. Ya. Iya, ya. Dipersilakan aja Pak Rahmat. Ya. Mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya secara verbal gitu. Ya. Maksudnya nggak perlu resen Ustadz ya? Ya, langsung aja. Nah, open mic aja. Nah, ini dimudahkan. Tadi resen ini tujuannya agar memudahkan kita kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya berikutnya itu kita tahu. Jadi tidak tumpang tindih dia berurut. Oke, ada 19 orang. Nih, ada yang tadi keluar berarti. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu silakan kami buka kesempatan langsung open mic aja. Oke, langsung. Oke, Pak Aditya. Silakan Pak Aditya langsung open mic. Dari Jakarta, Pak ya? Oh, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ya. Pak. Perkenalan Pak, saya Adit, Pak. Saya Iya. di Purwokerto, Pak, sekarang kebetulan. Ini mungkin sebenarnya banyak pertanyaan sebenarnya, Pak, di saya. Cuma mungkin satu persatu dulu aja mungkin ya, Ustadz ya. Iya, iya, boleh. Mungkin pertanyaan saya mungkin agak umum, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya karena jujur saya belum pernah ada pembekalan ya terkait hak waris sebelumnya gitu. Iya. Cuma agak curious juga dengan materi ini gitu, jadi pengen tahu. Mungkin kalau misalkan agak umum, mohon maaf ya Ustadz ya. Itu bagus. Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin yang pertama Ustadz, yang pertama itu mungkin sebenarnya saya ada 5 pertanyaan Ustadz. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, nggak apa-apa. apa syarat terjadinya waris yang pertama Ustadz itu ya, mungkin itu umum. Syarat terjadinya waris itu seperti apa? Terus yang kedua, harta yang diberikan oleh orang tua semasa kita hidup kepada anaknya, apakah itu dianggap sebagai waris atau tidak? Mungkin itu dulu Ustadz. Ya. Oke. Untuk ini kita langsung Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang berikutnya bertanya bisa reskan lagi. Silakan Ustadz, tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ditanyakan tentang syarat ya, syarat terjadinya waris. Jadi dalam pembahasan fikih itu memang kalau bicara syarat biasanya diawali dengan bicara rukun dulu ya. Jadi rukun dulu, baru kemudian dari rukun-rukun ini apa syaratnya. Jadi waris itu terjadi kalau terpenuhi 3 rukun. Nah, apa itu? Yang pertama ada yang wafat. Jadi ada yang wafat. Jadi orang yang wafat ini dia nanti akan jadi istilahnya itu mewaris. Orang yang akan mewariskan hartanya. Artinya harta dialah yang akan dibagikan. Kemudian yang kedua ada ahli waris yang hidup. Ya, jadi ada ahli waris. Ya, jadi ada ahli waris. Jadi ada pewaris atau mayit. Kemudian ada ahli waris. Kemudian ada harta daripada pewaris. Ya. Jadi 3 ini yang harus ada. Baru kemudian dikatakan ada namanya pembagian harta waris. Nah, 3 ini itu disebut sebagai rukun waris. Nah, masing-masing ini ada syaratnya. Tadi yang ditanyakan syaratnya ya. Yang pertama yang wafat ya, pewaris. Pewaris itu syaratnya dia sudah wafat. Jadi dipastikan dia sudah wafat. Baik itu wafatnya secara hakiki, artinya orangnya kelihatan wafat ya. Ada orang yang kita sholati, kita mandikan, kita hantarkan ke pemakaman, atau bisa juga tidak kelihatan mayatnya tetapi dihukumi sudah wafat. Katakanlah orang yang mati tenggelam di laut ya dan tidak ditemukan mayatnya. Itu yang pewaris. Kemudian ahli waris syaratnya itu dipastikan mereka ini hidup ya.
baik hidup secara hakiki, orangnya kelihatan, atau hidupnya secara hukmi. Hidup secara hukmi itu seperti bayi yang ada dalam kandungan. Nah, itu syaratnya ya. Nah, kemudian baik pewaris maupun ahli waris disyaratkan mereka ini haruslah sama-sama muslim. Ya, harus sama-sama muslim. Di dalam Sahih Muslim itu disebutkan la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Jadi seorang muslim yang wafat ya itu tidak akan mewariskan hartanya kepada orang kafir. Demikian juga orang kafir yang wafat tidak mewariskan hartanya kepada muslim. Nah, itu kemudian yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada sebab ya. Ada sebab yang kemudian menyebabkan ahli waris itu bisa mendapatkan harta waris. Ya. Nah, apa sebab-sebabnya? Baik karena itu ada hubungan perkawinan atau pernikahan, itulah suami atau istri, ya. Kemudian ada hubungan nasab, katakanlah anak, saudara, paman, keponakan, dan yang lain, atau karena sebab membebaskan budak. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian antara pewaris dengan ahli waris tidak ada yang menjadi sebab terhalangnya atau tercegahnya dari mendapatkan harta waris. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tercegah dari mendapatkan harta waris. Apa itu? Yang pertama, al-qatsluh, pembunuhan. Jadi seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewarisi hartanya. Kemudian yang kedua, ikhtilafuddin, yang tadi sudah kita bahas, perbedaan agama. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat daripada terjadinya pembagian harta waris dari seorang pewaris kepada ahli waris. Ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua ya tentang harta yang sudah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa rukun waris itu ada 3 ya, yaitu apa? Ada mayit. Ya. Berarti kalau ada orang tua sudah membagi hartanya kepada anaknya ketika dia masih hidup, ini tidak disebut sebagai harta waris. Ya. Tetapi ini adalah hadiah dari orang tua kepada anaknya. Nah, tetapi dalam ilmu faraid ya, dalam ilmu faraid dibahas juga apabila ada orang tua yang sudah memberikan harta kepada anak, lalu kemudian jumlahnya itu cukup besar dan tidak semua anak mendapatkan, ya, maka harta seperti ini itu bisa dimasukkan ke dalam harta waris yang sifatnya muqaddam. Jadi pemberiannya itu mendahului. Kenapa? Karena hukum asal apabila seorang orang tua ingin memberikan hadiah kepada anak, hukum asalnya adalah dibagi rata di antara anak. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam Sahih Muslim atau di kitab Bulughul Maram itu ada kisah Nu'man bin Bashir. Ya. Kisah Nu'man bin Bashir ini cukup terkenal, cukup masyhur di dalam pembahasan hibah orang tua kepada anak. Karena apa? Karena Bashir, ya ayahnya Nu'man, itu ada memberikan hadiah kepada satu anak saja, tidak kepada anak yang lain. Lalu kemudian ibunya Nu'man, ya, itu kemudian menyatakan bahwa dia tidak akan menerima pemberian daripada suaminya kepada salah satu anak sampai ini disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau menyampaikan ini kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah memanggil Bashir. Ya. Nah, ketika Bashir menghadap kepada Rasulullah, maka beliau ditanya oleh Rasulullah,
apakah seluruh anaknya itu diberikan hadiah serupa dengan salah satu anaknya ini. Lalu kemudian Bashir menyatakan tidak ya. Jadi yang diberikan itu hanyalah satu orang saja, yang lain tidak. Singkat cerita, dia kemudian dinasihati oleh Rasulullah bahwa apabila dia ingin memberikan hadiah, maka semua anak itu hendaknya diberikan hadiah. Ya. Menurut riwayat yang lain, pemberiannya itu dibatalkan oleh Rasulullah dan dia dinasihati supaya memberikan juga kepada seluruh anaknya. Maka dari dasar ini salah satunya, maka ketika orang tua ada memberikan harta kepada salah satu anak dan anak yang lain belum mendapatkannya, maka itu dikategorikan sebagai bagian daripada waris yang muqaddam. Nah, nanti ketika orang tuanya wafat itu bisa dihitung ditambahkan kepada harta orang tua yang belum dibagikan. Nah, nanti tinggal dibuat simulasi pembagian harta warisnya, masing-masing anak dapat berapa. Nah, bagian daripada salah satu anak yang sudah mendapatkan lebih dahulu, itu dapatnya berapa. Kalau masih kurang, berarti tinggal ditambahkan dari harta yang ada. Nah, seperti itu. Demikian juga kalau lebih, ya, nanti bisa dibicarakan di antara saudara. Nah, seperti itu kurang lebih Pak siapa tadi ya? Pak Aditya ya. Ya, betul. Ya. Aditya Ustaz. Silakan. Ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih Pak. Ya, mungkin boleh menanggapi juga ya Ustaz. Iya. Terima kasih waktu. Ya, terkait pertanyaan yang kedua tadi Ustaz. Tadi yang terkait harta yang diberikan semasa hidup ya Ustaz ya. Kalau misal tadi kan Ustaz bilang itu bisa dikategorikan waris ya Ustaz. Jika itu banyak ya Ustaz. Apakah bisa lebih eksplisit nggak Ustaz? Yang dikatakan banyak itu seperti apa? Terus yang kedua, terkait harta itu, apakah harta yang disampaikan bisa menjadi waris itu apakah benda yang tidak bergerak saja? Apakah dalam bentuk lain juga bisa dikatakan sebagai harta yang diwariskan gitu Ustadz ya? Mungkin uang atau perhiasan atau dan lain sebagainya. Apakah itu bisa disebut juga sebagai waris semasa hidup Ustadz? Mungkin itu dulu Ustadz. Iya, jadi yang pertama yang diberikan itu tidak bagian daripada nafkah, ya itu yang pertama. Jadi tidak termasuk bagian dari nafkah, termasuk di dalamnya biaya pendidikan, ya. Karena boleh jadi dia punya anak katakanlah 5 orang, ada di antaranya yang kuliah sampai menghabiskan biaya yang cukup besar, sementara ada anak yang lain katakanlah pendidikannya tidak terlalu tinggi dan mungkin biayanya standar. Nah, itu tidak termasuk. Kenapa? Karena itu termasuk pembiayaan dari orang tua kepada anaknya. Nah, yang dikategorikan itu adalah pemberian harta, ya, baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak, ya. Ya bergerak katakanlah emas, ya jumlahnya secara urf, ya secara tradisi masyarakat itu dianggap besar, sementara anak yang lain itu tidak diberikan. Katakanlah satu anak diberikan rumah, ya, diberikan tanah, ya, sementara yang lain tidak diberikan. Nah, itu sudah dikategorikan sebagai dia sudah mendapatkan harta, ya, dan itu bisa dimasukkan ke dalam waris yang akan diberikan oleh orang tuanya. Nah, seperti itu Pak, ininya penjelasannya. Berarti kalau misalkan sifatnya uang itu nggak bisa dikategorikan waris ya Ustadz ya, misalnya tapi uangnya itu kategorinya besar gitu ya. Cuma tadi pertanyaannya yang belum dijawab itu Ustadz, yang dikategorikan besar itu seperti apa ya Ustadz? Besar itu tadi saya sudah jawab secara urf. Urf itu secara kebiasaan masyarakat, ya. Jadi secara kebiasaan masyarakat jumlah yang besar itu berapa? Jadi kalau misalnya secara kebiasaan masyarakat, misalnya salah satu anak diberikan 100 juta, sementara anak yang lain tidak, ya. Maka itu berarti dia sudah mendapatkan bagian harta daripada orang tuanya dan itu bisa nanti digabungkan kepada harta total yang dimiliki oleh orang tua yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, seperti itu, Pak. Oke, berarti kembali ke persepsi kebiasaan masing-masing masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Nggak ada patokannya ya Ustadz ya. Maksudnya kalau misalkan nggak ada patokan kan itu juga ada potensi antar ahli waris itu kan bisa ini ya Ustadz ya. Bisa ada persepsi beda-beda gitu ya Ustadz ya. Iya. Makanya kan waris itu nanti akan ada juga ya yang dikedepankan itu adalah
musyawarah dan menjaga tali silaturahmi, ikatan kekeluargaan di antara sesama keluarga. Nah, gitu. Semoga menjawab ya, Bang Adit ya. Ya, seperti Baik, itu ya. Ustadz, mungkin ada yang resen lagi. Ya, jadi Ya, memang silakan. harta ini ya yang definisi harta mungkin kita pahami ya itulah nanti disebut harta dari yang ahli waris. Jadi kita tinggal melihat sebenarnya nanti kalau harta mau bergerak atau tidak bergerak, Ustadz sudah jelaskan juga itu termasuk yang penting itu milik ahli waris, milik yang meninggal yang diwariskannya kepada siapa itu dibagikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau nanti bagaimana hartanya, bagaimana untuk pemilikan dan pembagiannya itu nanti insya Allah akan bisa dapat lengkap training. Nah untuk berikutnya ada raise hand dari Bang Fadil, manggil Bang ya, manggil Pak Batu di Pekanbaru ini ya, Bang Fadil Rianda. Fadil Rianda. Silakan langsung open mic saja. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mbak. Iya, saya Fadil dari Pekanbaru, Pak Ustadz. Ya, ini Ya. saya ada pertanyaan juga, tapi mungkin maaf kalau terkesan agak sederhana ya pertanyaan Ustadz, karena juga saya baru pertama mengikuti seminar ini. Ya. Menyambung penjelasan Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz tadi saya tertarik tadi penjelasan mengenai yang ditanyakan penanya sebelumnya. Saya ingin lebih paham aja Pak Ustadz. Yang pertama terkait dari tadi besaran harta warisan yang diberikan, yang dikategorikan waris muqaddam tadi itu Pak Ustadz. Ya kan? Tadi kan ada perbandingan antara katakanlah yang satu anak diberikan rumah, tapi mungkin anak yang lain diberikan dalam bentuk yang lain Pak Ustadz. Nah tadi kalau misalkan dalam bentuk uang gitu Pak Ustadz, tapi nominalnya besar, katakanlah bisa setara dari harga rumah yang diberikan juga, apakah itu juga dikategorikan sebagai yang masuk dalam harta warisan gitu Pak Ustadz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin lebih boleh ini Pak Ustadz didetailkan yang termasuk dengan harta warisan itu apakah hanya tanah dan bangunan saja atau ada bentuk-bentuk lain Pak Ustadz? Seperti yang tadi misalnya ada atau ada. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Silakan langsung Ustadz. Ya, jadi mungkin saya jawab dari yang kedua dulu ya. Jadi bentuk harta warisan itu apa? Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ketika mayit itu wafat ya, maka ada harta yang ditinggalkan. Nah, harta yang ditinggalkan oleh mayit itu kita sebut sebagai tirkah. Ya, tirkah. Tirkah itu artinya harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, itu namanya tirkah. Ya. Nah, tirkah. Saya pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Nah, tirkah ini bentuknya ada 3 macam. Ya. Yang pertama ada harta bergerak. Nah, kita sebut misalnya harta bergerak ya. Harta bergerak. Katakanlah bisa bentuk uang atau emas ya. Dan lain-lain. Intinya harta-harta yang bisa dipindahkan ya. Kemudian ada harta tidak bergerak. Nah, apa harta tidak bergerak itu? Ya, intinya harta yang tidak bisa dipindahkan ya. Seperti misalnya rumah ya. Atau tanah ya. Bisa juga ruko, kemudian kebun, empang dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada namanya hak finansial. Hak finansial. Nah, hak finansial itu intinya adalah harta mayit yang masih ada pada orang lain. Ya. Bentuknya bisa berupa hak ya, seperti piutang. Ya. Ketika hidupnya mayit, banyak orang yang datang suka berutang kepadanya. Sampai wafatnya mayit, utangnya belum dilunasi. Sehingga si mayit ini punya piutang pada orang lain. Maka itu termasuk tirka, ya, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Atau semasa hidupnya mayit itu ada membuat kongsi bisnis bersama temannya.
yang kita sebut dengan syirkah, ya. Jadi dia bersama temannya patungan buat usaha. Katakanlah dia yang modali, temannya yang menjalankan. Sehingga mereka sama-sama punya saham dalam usaha tersebut. Dalam fikih muamalah, kalau ada dua orang atau lebih membuat sebuah persekutuan usaha atau kita sebut dengan syirkah, persyarikatan usaha, maka dengan wafatnya salah satu pesyirkah atau musyarik, maka syirkahnya itu otomatis bubar. Dan hak masing-masing itu dikembalikan kepada musyarik atau pesyirkah. Maka haknya si mayit karena sudah wafat dikembalikan kepada dia. Itu menjadi hak daripada ahli warisnya. Ya, jadi piutang, saham dan lain-lain. Ya. Nanti ini banyak bentuknya ya Bapak Ibu. Bisa macam-macam. Intinya adalah hak finansial daripada mayit yang masih ada pada orang lain. Nah, inilah 3 macam bentuk tirkah, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, apa yang ditinggalkannya ini belum boleh dibagi sampai kemudian dipenuhi hak dalam harta ya peninggalan. Nah, jadi ada hak ya, jadi ada hak dalam tirkah, dalam hak peninggalan ini. Nah, apa hak yang harus ditunaikan? Yang pertama itu adalah biaya pengurusan jenazah ya, biaya jenazah lah ya. Kita sebut biaya jenazah aja. Apakah beli kain kafan ya, kemudian bayar tukang gali kuburan, apalagi biaya mungkin sewa ambulans dan sebagainya. Intinya membiayai pemakaman daripada jenazah ya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 12 ya, bahwa ayat 11 juga disebutkan bahwa pembagian harta ini dilakukan mimba diwasiyatin au dain ya. Jadi ditunaikan pembayaran utang, lalu kemudian dibayarkan wasiatnya. Nah, seperti itu. Nah, utangnya mayit itu bisa 2 macam ya. Bisa utang kepada Allah atau kepada sesama manusia. Nah, utang sesama manusia ini bukan utang budi ya Bapak Ibu ya, tapi utang dalam bentuk harta. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa bentuk macam-macam ya. Intinya harta kepada manusia yang lain. Kemudian utangnya kepada Allah itu bisa berupa zakat ya, zakat harta misalnya yang belum dibayarkan, atau bisa juga berbentuk nazar ya, nazar. Nah, misalnya ya, si mayit itu punya kebiasaan membayar zakat hartanya setiap bulan Ramadan. Nah, biasanya setiap tahun dia mulai setting bayar zakatnya itu setiap tanggal 15 Ramadan dan dia bagi-bagi tuh. Ya, jalan lah. Bagi ke siapa fakir miskin, orang-orang yang berhak di antara 8 asnaf, dia cicil tuh setiap hari Ramadan. Nah, kemudian di tahun itu dia sudah niat akan melaksanakan itu lagi. Karena itu sudah dia lakukan setiap tahun. Setiap tanggal 15 Ramadan dia sudah mulai menyicil bayar zakat hartanya. Nah, tapi di tahun itu, qadarullah, masih tanggal 10 Ramadan, dia sudah dipanggil Allah, sehingga dia wafat. Maka dia ada utang harusnya mengeluarkan zakat harta. Kenapa? Karena hartanya sudah cukup 2 hal. Cukup nisab dan juga haul. Cukup kadarnya dan juga cukup waktunya. Ya, nisab dan haul. Maka dia ada hutang kepada Allah berupa zakat harta. Atau nazar, ya. Dia sudah bernazar bahwa kalau menang proyek ya dan sudah dibayarkan, dia akan nyumbang masjid misalnya. Atau nyumbang ke pondok tahfiz, mau ngasih bingkisan untuk anak-anak penghafal Al-Quran.
Dan dia sudah niatkan jumlahnya 100 juta misalnya. Uangnya tersedia dan dia sudah niatkan akan diantarkan di hari raya haji plus 6 misalnya gitu. H plus 6 setelah sholat Idul Adha. Nah ternyata qadarullah H plus 3 dia wafat. Ya. Berarti ada nazar yang belum sempat ditunaikan. Itu utangnya kepada Allah. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi biaya jenazah, utang, wasiat. Ya. Nah kemudian kalau ini semua dikurangkan ya. Nah ini kalau apa diapresial dulu ya, dijumlahkan diapresial jumlahnya berapa ya. Misalnya ini jumlahnya anggap aja 300 M ya. Utangnya dihitung-hitung semua ini katakanlah 200 M. Anggap aja seperti itu ya. Maka ada sisa 100 M ya. Misalnya ya. Maka yang menjadi harta waris itu adalah yang ini. Nah, seperti itu ya. Gambarannya Bapak dari Pekanbaru tadi siapa? Gitu Pak ya. Gambaran tentang harta waris itu apa? Seperti ini dia secara lengkap. Bagaimana Pak Fadil? Fadil masih ada yang mau ditanggapi, boleh? Cukup jelas? Iya, cukup jelas Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, memang ada beberapa yang memang tadi mengisi form, tapi gambaran kasus warisnya tidak ada dibuat. Berarti mau menyimak. Ini kelihatannya yang 20-an hadir ini kebanyakan mau menyimak nih. Menyimak dulu. Tapi nggak apa-apa. Malah yang tadi ditanyakan oleh Pak Aditya, Pak Fadil, itu hal-hal yang sangat penting. Itu sangat dasar dalam bagian waris. Nah, belum lagi hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan nanti, wah itu memang ya ada yang mau langsung berbagi di sini silahkan. Ada yang mau privat nanti boleh. Tapi nggak apa-apa, share aja mungkin ya nggak sampai angkanya berapa M yang ditinggal nggak usah gitu ya. Jadi takut atau gimana. Ada lagi Bapak Ibu silakan kami buka kesempatan tadi langsung ini. Pertanyaan yang pertama, ini kan pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, pertanyaan belum, pertamanya, pertanyaan pertama itu jelas tadi katanya, itu. Ustaz. Silakan Ustaz. Iya Pak Ustadz, yang pertama Pak Ustadz. Tadi saya yang kedua juga cukup jelas. Yang pertama belum Pak Ustadz. Tadi apa bisa diulang Pak? Yang pertama tadi. Iya Pak Ustadz, tadi yang pertama itu mungkin contoh yang tadi Pak Ustadz, pemberian harta semasa hidup yang tadi kita tanyakan. Katakanlah tadi kan ada anak yang mendapatkan harta yang jumlahnya cukup besar gitu ya. Dan dia satu-satunya mungkin yang dapat. Tapi dalam kasus ini mungkin ada anak lain yang juga mendapatkan hal yang sama, tapi bentuknya bukan bentuk rumah, Pak Ustadz. Mungkin dalam bentuk uang. Tapi uangnya yang nominalnya besar juga, bahkan bisa melebihi dari rumah. Itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kalau misalnya semua anak diberikan harta, berarti kan semuanya itu statusnya hadiah. Nah, adapun jumlahnya, ya, kalau kemudian plus minusnya itu kemudian bisa saling meridhoi, maka itu selesai. Ya, kenapa? Karena nilai harta itu memang sesuatu yang relatif, ya, relatif. Kenapa? Karena saya ada beberapa kali ketemu kasus. Jadi di salah satu training waris ya yang pernah saya berikan itu ada yang mendapatkan tanah ya dari orang tua. Posisinya itu dia dapat luas ya, tapi posisinya jauh di kampung. Sehingga kalau dinilai itu nilainya rendah, artinya harga per meter itu sangat murah di kampung itu. Tapi ya itu tadi qadarullah, beberapa puluh tahun ke depan ya setelah wafatnya orang tuanya, ternyata di kampung itu akan dibangun bandar udara ya, sehingga yang tadinya sangat rendah akhirnya kemudian melejit ya, dan melejitnya itu masya Allah sangat tinggi. Akhirnya ya ketimbang rezeki nomplok ya kan. yang tadinya mungkin dia karena dianggap nilainya rendah, akhirnya kemudian dikasih yang luas aja. Sementara bisa jadi saudaranya yang lain dapatnya agak ke kota, harganya tinggi, luasnya ya secara luas lebih sempit
Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ketika diberikan oleh orang tua, kalau mau diapresial, ya mau dinilai, standarnya itu adalah pada saat diberikan, bukan sekarang. Kalau sekarang itu sudah terjadi berbagai macam perubahan, ya kan, bisa terjadi fluktuasi nilai. Maka pada saat orang tuanya itu memberikan, nilainya itu berapa, ya dianggap kurang lebih sama lah di antara anak-anaknya. Kalau mau dibuat persis sama itu ya secara fakta tidak mungkin ya. Jadi makanya di situ juga ada aspek saling tenggang rasa ya. Jadi yang dikedepankan itu adalah aspek ukhuwah di antara saudara. Jadi kalau semua anaknya itu sudah diberikan harta, meskipun mungkin secara jumlah tidaklah persis sama, tetapi ya kurang lebih sama. Mungkin ada beda-beda dikit secara harga, maka itu saling meridhoi saja. Dan itu kemudian bisa selesai di antara saudara. Nanti kalau orang tuanya wafat, baru sisa harta yang belum dibagi itulah yang kemudian dibagikan sebagai waris. Nah, adapun harta yang sebelumnya diberikan, itu statusnya adalah sebagai hadiah dari orang tua kepada masing-masing anak, karena semuanya dapat. Nah, seperti itu. Nah, gitu Pak ya, kurang lebihnya. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ustadz, sudah cukup jelas Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau begitu, nah alhamdulillah sudah ada lagi yang bertanya. Kita lanjutkan saja. Open mic boleh dengan Bapak atau Ibu Emma ya. Silakan, langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Emma dari Gresik. Ya Bu, silakan. Ustaz, bagaimana menghukum data dari orang yang hilang? Orang yang hilang, ya. Fakta hilangnya itu gimana, Bu? Pergi merantau, tidak ada kabar atau gimana? Hilangnya itu lebih dari 20 tahun. Ada sedikit gangguan di kayak gimana ya? Kayak lagi stres gitu, Ustaz. Ya. Terus tiba-tiba dia hilang. Meninggalkan harta, ada anak-anaknya juga. Ya. Gimana menghukumi harta itu, Ustaz? Ya, oke. Orang hilang dalam ilmu faraid itu disebut sebagai mafqud ya, orang yang hilang. Nah, orang hilang itu statusnya bisa dua. Yang pertama bisa menjadi pewaris dan juga bisa menjadi ahli waris ya. Nah, dua-duanya beda penanganannya. Sebenarnya kalau kita di training waris ya, kelas yang kami buat ya di Kafa Waris Center, pembagian waris untuk orang hilang ini juga akan kita pelajari Bu ya. Nanti insya Allah nanti di training lanjutan ya. Di training lanjutan itu ada pembagian waris untuk orang yang hilang. Nah, tadi kan statusnya ada dua ya. Bisa jadi sebagai pewaris, artinya dia yang hartanya mau dibagikan, atau dia menjadi ahli waris. Katakanlah ada orang tua punya 5 anak. 4 anaknya itu tinggal di kampung. 1 anaknya pergi merantau. Dan 1 anak yang pergi merantau ini sudah 20 tahun lebih tidak ketahuan kabarnya ya. Tidak ada juga HP dan lain sebagainya, karena juga merantaunya dulu ketika teknologi HP belum ditemukan ya, atau belum masih langka ya. Nah, berarti dia posisinya sebagai ahli waris. Sekarang bagaimana kalau dia jadi pewaris? Nah, kalau dia jadi pewaris, berarti harta dia yang mau dibagikan. Ada beberapa pendapat imam mazhab ya dalam hal ini ya. Ada yang berpendapat ditunggu dulu sampai umurnya 90 tahun. Ada pendapat mazhab seperti itu. Ada juga pendapat ditunggu dulu sampai orang-orang yang sebaya dia di kampung itu sudah wafat terlebih dahulu. Nah, ada juga pendapat, jadi ini pendapat para imam mazhab beda ya. Tapi pendapat yang rojih, yang sekarang ini banyak dipakai oleh para ulama dalam ilmu faraid, itu adalah menunggu ketetapan daripada pemerintah.
Ya. Jadi untuk orang yang hilang ini, pihak keluarga itu disuruh melapor kepada pihak yang berwenang. Kalau dalam Islam ini kan disuruh melapor kepada negara. Nah, nanti negara yang kemudian akan mengerahkan kemampuannya, apakah melalui polisian atau lembaga-lembaga yang dimiliki untuk kemudian mengerahkan daya untuk mencari orang ini. Sampai kemudian menurut standar operation prosedur yang dimiliki oleh negara, misalnya setelah dilakukan pencarian seperti apa ya SOP yang diberikan, lalu kemudian negara menetapkan orang ini sudah hilang. Nah, kalau sudah ada surat penetapan bahwa orang ini sudah tidak ditemukan, lalu katakanlah dia ditetapkan sudah wafat, maka barulah hartanya boleh dibagikan. Ya. Kalau misalnya umurnya belum mencapai 90 tahun. Ya, seperti itu. Seperti itu, Bu, ya. Kalau dia statusnya adalah orang yang mau kita bagikan hartanya. Nah, tapi kalau nanti statusnya dia menjadi orang yang akan menerima harta waris, nah itu nanti kita harus buat simulasi, ya. Simulasi pembagian waris seandainya pertama dia hidup dan seandainya dia sudah wafat. Ini nanti di kelas lanjutan akan kita bahas secara lebih rinci, tapi gambarannya begitu. Nah, seperti itu. Di masa Umar itu juga sudah pernah terjadi kasus orang hilang, ya, mafqud. Jadi waktu itu Umar menetapkan untuk orang hilang ini istrinya disuruh menunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, baru kemudian tidak juga ketemu, lalu dipanggillah wali daripada orang yang hilang ini untuk kemudian menceraikan daripada si istri. Setelah diceraikan, maka kemudian istri menunggu selama 4 bulan 10 hari, ya, masa iddah. Baru kemudian setelah itu dia boleh menikah. Setelah itu kemudian hartanya boleh dibagikan. Itu di masa Umar ditetapkan seperti itu. Ya. Nah, Ustaz. Ya, oke, baik. Ada lagi seperti mungkin? itu, Bu, ya. Wallahu a'lam. Oke, Bu Emma, sudah cukup ya Bu Emma ya? Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lanjut silakan kepada Bapak Ibu, kami kasih kesempatan berikutnya. Wah, ini Bang Aditya lagi, Bu Ani langsung mulai banyak. Oke, langsung saja kepada, ya nggak apa-apa karena yang duluan, makanya resen ini menunjukkan siapa duluan. Nah, Bang Aditya silakan, kami kasih kesempatan lagi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Ustadz terkait sistem waris ya Ustadz di Indonesia. Mungkin kita juga mengenal selain berdasarkan hukum Islam juga ada berdasarkan hukum negara dan juga ada beberapa daerah juga yang berdasarkan adatnya masing-masing ya Pak Ustadz ya. Mungkin mengenai tanggapan Ustadz terkait sistem waris tersebut Ustadz. Ada, apalagi kita kan di Indonesia ini hidup berbudaya dan di suatu daerah itu melekat budaya masing-masing gitu ya Ustadz ya. Mungkin contohnya itu di Sumatera Barat mungkin ya Pak Ustadz ya. Itu kan sistemnya yang matrilineal itu kan tahu saya sih hak waris itu mungkin agak berbeda dengan hukum Islam ya Pak Ustadz ya. Itu bagaimana Pak Ustadz menanggapi hal tersebut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya. Jadi yang pertama kita ini adalah hamba Allah, ya. Yang ketika kita sudah wafat nanti hisab kita itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak berdasarkan hukum yang lain, ya. Nanti di akhirat kita itu tidak bisa berhujjah dengan adat, kebiasaan atau yang lain. Kita akan dihisab sesuai dengan ketentukan kita kepada hukum Islam. Itu yang pertama, ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami bahwa membagi harta sesuai dengan hukum waris itu hukumnya fardu ain, ya. Jadi setiap ada orang yang wafat, maka fardu ain hartanya itu dibagi sesuai dengan hukum waris. Itu sepakat para ulama, ya. Sepakat para ulama bahwa siapapun muslim yang wafat secara fardu ain, artinya orang per orang, hartanya itu wajib dibagi sesuai dengan hukum Islam. Yang kalau tidak dibagi sesuai dengan hukum Islam, maka kepemilikannya itu tidak sah. Jadi filosofinya itu begini Bapak Ibu. Jadi dalam pandangan Islam,
hukum asal, ya, hukum asal daripada kepemilikan semua harta yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya itu adalah milik Allah, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Lalu kemudian Allah mentakdirkan kita manusia itu untuk dilahirkan ke muka bumi. Lalu Allah titipkan banyak hal, termasuk di dalamnya harta. Yang ketika kita sudah wafat, maka apa yang dititipkan oleh Allah itu diambil kembali oleh sang pemilik. Pemiliknya siapa? Allah. Dan si pemilik inilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur sendiri siapa yang akan dia berikan. Ya. Nah, yang akan dia berikan Allah sendiri yang menetapkannya di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketika ada seorang laki-laki wafat, dia punya istri, maka Allah langsung menetapkan si istri itu dapat 1/4 atau 1/8. Surah An-Nisa ayat 12. Kalau dia punya anak, tidak punya anak laki-laki, maka kalau anak perempuannya hanya 1, si anak perempuan ini dapat 1/2. Kalau lebih dari 1, dia dapat 2/3. Nanti mereka berbagi. Allah sendiri yang menentukan. Di surah An-Nisa ayat 11. Ya. Kalau punya saudara, ya, gimana kalau ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Kalau dia punya bapak, ibu, bapaknya dapat berapa, ibunya dapat berapa. Di surah An-Nisa ayat 11. Jadi Allah sendiri yang menetapkan. Nah, setelah Allah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris, kemudian Allah memberikan warning. Warning. Jadi Allah itu menetapkan bagian waris kita itu diterangkan di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemudian di ayat 13 Allah kasih warning. Ya. Apa warningnya? Jadi siapa yang kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini kan menjelaskan setelah Allah menjelaskan siapa yang dapat waris dan berapa bagian warisnya. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam pembagian harta waris dan juga dalam ketentuan hukum-hukum syariah, maka Allah akan menjanjikan yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkannya ke dalam sorga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dan dia khalidina fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Dan ini adalah wazalikal fawzul azim. Dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Nah, sebaliknya kalau ada yang wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, dia membangkang, melanggar batasan-batasan ketentuan Allah dalam pembagian harta waris, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, naron khalidan fiha. Dia akan kekal di dalam neraka. Jadi kalau masuk ke dalam surga itu dipuji sebagai al-fawzul azim, dimasukkan ke dalam neraka Allah sebut sebagai azabun muhin. Dan ini adalah azab yang menghinakan. Nah, dari sini kemudian disimpulkan bahwa membagi hukum waris, hukumnya wajib. Pertama, wajib secara fardu, secara ain, artinya orang per orang setiap ada yang wafat, wajib dibagi sesuai dengan hukum waris atau hukum fikih waris. Dan siapa yang melanggar, dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau ditanya gimana tanggapannya, jawabnya ini jawaban dari Allah, ya. Dan kita sebagai hamba Allah yang dhaif, ya kita ikuti ini saja. Di dalam surah An-Nisa ayat 11, sebelum Allah menjelaskan tentang siapa yang dapat waris dan berapa bagian warisnya, Allah membuka ayat itu dengan yusikumullahu. Ya. Jadi ini adalah wasiat daripada Allah kepada kalian kaum muslimin. Yaitu apa? Untuk membagi harta waris sesuai dengan hukum faraid. Nah, seperti itu Pak, jawabannya. Insyaallah. Semoga jelas ya. Sebegitunya kita selama ini barangkali banyak yang nggak paham. Ini pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa ini pertanyaannya. Membuka pemikiran kita semua. Alhamdulillah.
Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya ini Bu Megawati ya. Mohon maaf kalau salah Bu, atau Bapak. Langsung saja open mic silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Mau tanya nih sedikit, bagaimana menyikapin harta waris kalau seorang bapak meninggal dan punya istri lebih dari satu? Ya. Setiap istri itu punya anak. Ya. Istrinya berapa, Bu? Istrinya 3. Istri 3 ya. Oke. Ya. Istri pertama ya. Ini istri pertama ya. Kemudian Ya. istri kedua ya. Ya. Oh, gitu. Ke bawah aja ya. Istrinya tadi 3 ya? Iya. Suami punya 3 istri. Ini istri pertama, anak laki-laki berapa? Anak laki-laki 1. Perempuan? Perempuan 2. Perempuan 2. Kemudian istri kedua? 5 laki. Laki-laki 5. Perempuan? Tidak ada. Tidak ada ya. Istri ketiga? 3 anak. Ya, laki-laki berapa? Laki-laki 2, perempuan 1. Perempuan 1 ya. Terus gimana, Bu? Ini apa yang jadi masalahnya? Yang jadi masalah nih untuk pembagian ya. Kalau istri pertama sudah pisah. Oh, sudah bercerai? Ya. Sebelum wafatnya suami? Iya. Oh, sudah wafat ya. Ini cerai ya, sebelum wafatnya suami ya. Oh, cerai ya. Oke. Istri kedua, istri ketiga, waktu wafatnya suami masih sebagai istri. Yang kedua juga sudah enggak lagi. Cerai sebelum wafatnya suami? Iya. Oh iya ya. Oke, baik. Jadi si bapak sama istri ketiga selama sisa hidupnya. Yang jadi pertanyaan saya, setiap istri ini kan sama-sama mencari dulunya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau istri pertama, istri kedua ini ikut bekerja juga ya, menghasilkan harta gitu ya? Oh, ya, gitu, yang ketiga juga ikut menghasilkan harta. Oh ya ya. Terus yang kalaupun istri ketiga, kalau harta sama-sama mencari, itu misalkan rumah, kendaraan, tanah, diatasnamakan ke istri ketiga, itu gimana jatuhnya? Nah ya, itu. Ketika wafatnya suami, kedua orang tua, bapak dan ibu suami masih hidup atau sudah meninggal, Bu? Sudah nggak ada lagi. Oh, ya, dua-duanya. Sudah. Lebih dahulu meninggal dari suami ya? Iya, iya. Oh ya, oke. Itu aja, Bu. Ya, itu aja yang pernah kita bahas, omong-omong aja nih sesama anak. Kalaupun gitu. Bapak kita meninggal, mungkin harta kita digabung aja dari ibu yang pertama, ibu kedua, ibu ketiga. Tapi kayaknya anak-anak pada enggak ini semua. Terus satu lagi, kalau istri kedua untuk anak-anak itu udah dibagiin semua, udah dikasih. Mungkin hibah jatuhnya ya. Hibah dari siapa nih? Dari suami atau dari istri? Dari suami sama istri, udah ada kesepakatan suami istri. Iya ya. Nah, dan dapat semua ya? Iya, misalkan rumah udah dibagi semua, kebun udah dibagi semua sudah ikhlas. Untuk yang istri kedua ya, anak-anak. Itu yang dibagi hasil pencarian suami bersama istri kedua ya? Iya, benar. Ya. Terus untuk yang istri ketiga, sementara ini anak-anak masih kecil, masih tanggungan sekolah kayak gitu. Iya, iya. Saudara nih. Jadi maksudnya gini, dia ada spare
mungkin harta lah ya kayak gitu. Iya. Tapi peruntukannya udah kesepakatan ini untuk sekolah anak nih kayak gitu. Iya. Itu Iya. nanti jatuhnya gimana Pak Ustadz? Iya. Oke. Ya itu aja dulu. Oke, baik. Jadi ini memang nanti penyelesaiannya bisa beberapa pendekatan ya Ibu ya. Yang pertama kita lakukan pendekatan secara normatif dulu menurut hukum faraid. Jadi kalau pendekatan normatif secara hukum faraid, istri pertama dan istri kedua ini kan posisinya sudah cerai. Iya. Sehingga tidak lagi mendapatkan hak waris dari suami ya. Karena kan sebab mendapatkan waris itu kan 3 macam ya. Yang pertama karena pernikahan. Pernikahan itulah suami atau istri. Jadi kalau statusnya masih suami atau istri ketika wafatnya mayit, maka dia berhak dapat waris. Tapi kalau sudah tidak lagi menjadi istri daripada mayit ketika wafatnya mayit, maka dia terputus tuh sebab mendapatkan hartanya. Iya. Jadi dia tidak dapat lagi harta waris sebagai istri dari suami ini. Makanya kalau seperti ini yang menjadi dapatkan harta waris hanyalah istri ketiga. Nah, kemudian ketika wafatnya suami ini berarti ahli warisnya adalah yang pertama istri ketiga, kemudian anak itu adalah semua anak yang lahir dari suami ini. Jadi kalau semua istrinya ini dinikahi dan punya anak dari suami ini, maka semua anaknya ini menjadi ahli waris daripada si suami ini. Ini istrinya dinikahi semuanya ini ya, mohon maaf istilahnya, mohon maaf ya Bu ya, semuanya gadis ya. Gadis ya dia apa ya? Nah, ya, berarti ini semua anak lahir dari suami ya, bukan tidak satupun yang istilahnya mohon maaf, karena kan ada juga yang menikah dengan janda lalu bawa anak bawaan dari suami sebelumnya. Tidak ada ya? Enggak, tidak ada. Enggak. Berarti ini semua adalah ahli waris daripada si suami. Berarti ketika suami ini wafat, ahli waris laki-lakinya dijumlahkan aja semua yang laki-laki di sini dan yang perempuan juga dijumlahkan. Nah, seperti itu. Untuk warisan itu harta dari pencarian istri pertama, istri kedua, istri ketiga atau digabung atau gimana ya Pak Ustadz? Nah gini Bu, apa namanya? Jadi istri itu dapat 1/8 ya. Kemudian anak laki-laki ini berapa nih? 1 tambah 5, 6 tambah 2, 7. Yang istri pertama nah, lakinya udah meninggal Pak Ustadz. Oh ini sudah meninggal ya? Iya. Kemudian yang meninggal ini ada anaknya? Ada anak, Ustadz. Ada anak perempuan. Tapi ada anak perempuan. Iya, yang pernah saya tahu, mohon ampun saya kalau saya salah. Kalau anak di luar nikah itu nggak dapat ya Pak Ustadz. Benar? Oh, anak hasil, mohon maaf, perzinahan gitu Bu ya? ya? Iya, apa benar? Kalaupun saya salah, saya mohon ampun sama Allah. Terputus sebab waris dari jalur bapak. Tapi kalau dari jalur ibu tidak. Jadi kalau ada anak hasil perzinahan dari jalur bapaknya itu terputus warisnya, tapi kalau dari ibunya tidak, tetap dapat. Karena nasab ke ibunya itu tetap, nasab ke bapaknya yang tidak. Seperti itu ya. Nah. Kemudian anak perempuannya dijumlahkan aja, berarti 3 ya. Kalau ini berarti cuma 6 ya, cuma 6. Nanti seperti itu Bu ya penyelesaiannya. Jadi ini perempuan, ini ada 3. Nah ini nanti dapat sisanya nih 7/8. Iya. Dia asobah dalam bentuk 7/8. Nah nanti dari 7/8 ini laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, masing-masing dari 7/8 ini. Nah itu bagiannya secara normatif ya di atas kertas. Lalu kemudian dipisahkanlah harta-harta dari masing-masing istri yang sudah bercerai ini, mana yang menjadi pencariannya. Itu dikembalikan ke masing-masing istri ini. Jadi misalnya dia bersama suaminya ada membeli mobil, dan itu adalah pencarian bersama. Berarti kalau tidak bisa lagi dipisahkan, maka 50% dari nilai mobil itu milik suami dan 50% milik istri ya. Misalnya mereka bersama ada membeli rumah dan tidak lagi diketahui kontribusi masing-masing karena sudah bercampur. Jadi rumah itu 50% milik suami, 50% milik istri karena hasil pencarian bersama.
Nah, nanti terakumulasi kan hartanya masing-masing, akan ketahui berapa tuh harta suami. Nanti kita lihat berapa yang sudah dibagikan dan berapa yang belum dapat. Nah, nanti kita bisa buat beberapa simulasi, Bapak Ibu. Simulasi pembagiannya. Nah, nanti kita akan melakukan pendekatan yang disebut dengan takhoruj. Jadi takhoruj itu dia namanya akad sulhi. Jadi ada namanya akad perdamaian di antara sesama ahli waris. Jadi kita buat dulu simulasi di atas kertas, lalu kemudian berapa yang sudah dibagikan, lalu kemudian diadakan istilahnya semacam perdamaian lah. Mana yang sudah dapat, mana yang belum, lalu kemudian dikasih tahu tuh berapa bagian seharusnya dan berapa yang sudah didapatkan, nanti berapa yang belum dapat itu yang diberikan. Nah, itu namanya nanti takhoruj ya. Seperti itu. Nah gitu Bu konsepnya. Itu laki-laki 8. Di waktu yang sangat singkat ini memang ini cukup panjang kalau harus diuraikan Bapak Ibu ya. Iya. Saya pernah bantu itu, pernah ada, ini masih sedikit Bu ya, cuma 3. Saya pernah bantu yang 7 Bu istrinya. Iya. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih. Biasa ya, seperti itu ya. Ya Bu. Tapi konsepnya secara umum sudah tergambar Bu ya, seperti tadi. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz kalau kita sama-sama ngerti ya, sesama saudara. Kalau yang saudara yang nggak mau ngerti itu yang susah Pak Ustadz. Ya, sementara itu aja dulu Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doakan mudah-mudahan mau mengerti Bu ya. Allah berikan kemudahan untuk mau memahami. Nah, amin ya rabbal alamin. Iya. Ya silakan Pak Rahmat. Saya kembalikan ke Pak Rahmat nih. Ya, jadi waktu juga telah menunjukkan di penghujung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tadi itu koreksi 8 ya. Tadi ada Pak Samsul mengoreksi. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Yang 8 yang mana? Itu hitungan tadi anaknya 8 totalnya Bapak Ibu. Oh, anaknya 8. Oh, gitu ya. Ya. Gitu aja. Oh, laki-laki 8 ya. Oh ya, maaf. Ini bukan 7 8. Enggak, saya 7 ini karena 1 sudah meninggal tadi. Oh, gitu dihitung meninggal. Oke, dihitung. Jadi dari 8 itu 7 yang hidup. Jadi yang hidup aja ditulis ini. 1 sudah meninggal ketika wafatnya mayit. Nah, ya gitu ya. Jelas sama Ustaz. Oke, jelas ya. Oke, baik. Pak Dandi, oke, terakhir mungkin Bapak Ibu, Pak Dandi, boleh silakan langsung open mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Ustaz, saya mau nanya ini apa? Pertama, waris ini urutannya gimana? Misalnya yang pertama tuh siapa dulu dapat, yang kedua siapa, yang ketiga siapa sampai terus ini 1. Yang kedua, apa beda konsep hukum waris Islam dengan hukum waris negara? Bedanya di mana nih Ustaz? Ya segitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Salam. Saya jawab dari yang kedua dulu ya. Apa bedanya? Ya. Kalau hukum waris Islam itu dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur, ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi jelas ya, ada di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Semua yang selain daripada dari Allah berarti buatan akal manusia. Itulah bedanya secara sederhana ya. Kemudian pertanyaan ya. Maksud saya urut ini di urutan misalkan kalau hukum waris Islam pertama misalkan yang pertama dapat anak, kedua suami anak, terus habis itu paman. Nah kalau itu Islam misalkan, tapi kalau negara hukum waris negara itu apakah sama ininya apa nih mind mapping itu sama nggak antara Islam dengan negara gitu urutan yang ininya gitu ya. Makasih. Iya, kalau negara saya jawab wallahu alam ya, karena saya terus terang belum pernah belajar cara pembagian harta waris menurut negara. Wallahu alam. Saya nggak tahu apakah dibagi rata atau gimana. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman dari sarjana hukum ya. Mungkin belajar ya di kampus tentang cara pembagian harta menurut hukum perdata ya. Hukum perdata itu kan kebanyakan peninggalan Belanda.
Saya belum pernah belajar itu, jadi saya jawab Allah alam ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau hukum faraid ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau yang pertanyaan yang pertama, urutan ya. Nah urutan kalau dalam pembagian waris Islam sebenarnya ada 25 calon penerima waris ya. Jadi 25 calon penerima waris. Dari 25 itu 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nah itu calonnya. Nah nanti ada dalam Islam itu ada konsep namanya penghalang waris. Nah kalau ketika kita mempelajari penghalang waris, nanti akan keluar ada 6 orang yang pasti mendapatkan harta waris. Nah siapa itu? Pertama suami istri, kemudian bapak dan ibu, lalu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah ini 6 orang yang pasti mendapatkan harta waris ketika mereka ada lengkap, minimal itu bapak, anak laki-laki dan ibu, maka semua yang lain itu di luar mereka 6 ini dipastikan terhalang dari mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena ya penghalangnya anak laki-laki, bapak, termasuk ibu menghalangi nenek ya. Bapak menghalangi kakek-kakek dan yang lainnya, hawashi. Seperti itu. Nah itu Pak, secara sederhana ya penjelasannya. Nanti kalau mau lengkap, saya sarankan Bapak Ibu ikut training ya. Karena memang di UIN ya belajar ilmu waris ini kalau kelas dasar itu 1 semester Bapak Ibu, 6 bulan ya. Jadi, makanya kalau mau dijelaskan dalam waktu singkat ini memang agak waktunya kurang cukup. Ya, tapi insya Allah di training yang kami buat itu bisa kita buat dalam 1 hari. Jadi kalau pertemuannya offline kita ada program bisa menghitung waris dalam 1 hari. Kalau offline ya, jadi dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 4, insya Allah juga sudah selesai. Tapi kalau kalau online itu biasanya kami buat 4 atau 5 kali pertemuan. Karena kalau online itu relatif lebih cepat jenuh ya, relatif lebih cepat capek karena kita berhadapan dengan kamera dan seterusnya ya. Jadi biasanya dipecah ya. Nah, insya Allah kalau misalnya ikut training waris dasar ini, itu terjawab secara lengkap apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Ya, jawabannya secara sederhana. Ya, mohon maaf ya, ini penjelasannya panjang memang dan insya Allah di training Bapak Ibu itu diurut, bahkan kita akan belajar seperti yang di sebelah bagian belakang gambar saya ini. Nah itu mappingnya. Jadi kita mappingnya Bapak Ibu nggak perlu belajar main mapping. Kami sudah berikan, tinggal contek aja ya, tinggal contek maksudnya ini kan udah nampak di belakang layar saya. Nah ini bagian mana kalau suami meninggal, istri dapat, anak laki-laki, terus di atas siapa. Nah ini nanti satu demi satu akan diurut. Nah ini yang akan kita buat. Belajar waris bersama Kafah Waris Center insya Allah menjadi mudah dan menyenangkan. Nah Bapak Ibu izin nih kebetulan waktunya sudah habis, saya share link. Bapak Ibu yang hadir hari ini akan mendapatkan rekaman. Tapi di sini kami nggak hafal nih dari mana saja kehadirannya. Mohon absen kalau memang mau dapatkan rekamannya. Jadi silakan klik link yang saya kirimkan di chat di Zoom-nya. Ini udah saya kirimkan. Nah Bapak Ibu mungkin kalau mau mendapatkan informasi tentang Kafah Waris Center, boleh nanti klik cek di sini kafahwariscenter.com. Ini ada update di websitenya. Ini website kami officialnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan konsultasi via grup WA atau WhatsApp, maka ada juga kami berikan kesempatannya itu setiap hari Selasa. Insya Allah kami buka kesempatan. Jadi sepekan sekali. Tapi kalau online via Zoom, insya Allah sekali sebulan. Dan ini kalau Bapak Ibu juga ingin informasi tentang belajar waris itu apa saja yang ada programnya, di sini kami akan update selalu juga. Nah sedikit saya berbagi kepada Bapak Ibu bahwa kami banyak menemui, Bapak Ibu juga mungkin sama ya, pernah menemui, atau mungkin terjadi pada diri atau keluarga kita. Ya, salah satunya seperti ini. Ya kita nggak mau terjadi hal-hal yang mengenaskan atau tidak diinginkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sekilas saja saya berikan karena apa yang kita lihat yang terjadi di lapangan sampai faktanya seperti ini sudah dikatakan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh zaman sebelum itu waktu Rasul, di mana dikatakan di sini kan sudah jelas nih ya Bapak Ibu bahwa akan ada terjadi ya perseteruan nantinya. Nah Bapak Ibu inilah kenapa kita belajar ilmu waris ini dan perlu kita memahaminya karena memang penting. Nah, untuk itu kami dari Kafah Waris Center membagikan kesempatan belajar kepada Bapak Ibu.
Karena memang ini butuh waktu, butuh effort lebih, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berada di Kota Medan dan sekitarnya ada waktu untuk belajar. Nah, dari Jakarta, wah mantap. Oke, ini Bapak Ibu informasinya kami bagikan. Nah, ini sedikit sekilas informasi. Kalau materinya ini sama nanti Bapak Ibu semuanya baik online maupun offline akan didapatkan ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu ini akan diadakan di Residen Puri Hotel Syariah Jalan Puri di Medan. Itu dekat jalan di kota besar di kota Medan ya, Kota Matsum itu dekat apa ya, Hotel Madani lah kalau hotel besarnya. Dulu kami buat Hotel Madani, cuman ya sebagian ada yang merasa mungkin untuk dana lain itu berbeda ya. Makanya kami buat yang spesial Bapak Ibu, ini harganya lebih murah, insya Allah menjangkau lah. Nah ini untuk online, ini untuk offline. Kalau untuk online berikut informasinya. Nah Bapak Ibu bisa ikuti, ada 2 kelas kami berikan, ada kelas pagi dan kelas malam. Nah kelas pagi insya Allah akan mulai bulan depan, karena bulan ini sudah berjalan akhir Juni itu kelas malam, dan kelas pagi Sabtu itu masih berjalan Bapak Ibu, masih ada pertemuan di bulan ini. Jadi baru kami akan adakan di kelas ini di bulan Agustus, insya Allah mulai 5 Agustus. Nah kalau kelas pagi itu jam 9 sampai jam 11 2 jam. Nah kami buat 4 kali pertemuan. Nah insya Allah 4 kali pertemuan ini sudah mendapatkan hasil. Bapak Ibu, peserta kita ada yang mengatakan ketika dia melihat tembok, maka dia bisa menyelesaikan kasus warisnya. Masya Allah ya. Ini kenapa? Karena kita membuat pola yang berbeda dari yang lain. Kita tidak perlu menghafal. Makanya belajar waris bersama Kafah Waris Center, insya Allah hafal tanpa menghafal. Kenapa? Karena kita buat metode bagan dan teknik mind mapping. Kita buat pemetaan di pikiran kita Bapak Ibu. Makanya sama seperti Bapak Ibu mungkin pernah gitu atau apa melihat tembok itu kok ada bayangan. Nah bayangan mind mapping seperti yang di belakang layar saya ini itu tergambarkan. Nah, begitu juga sampai ke porsi waris dan lain-lainnya itu akan kita ajarkan lengkap seperti yang ada di flyer ini. Nah, ini untuk kelas pagi. Kelas malam insya Allah kami berikan 2 kali sepekan, hari Selasa dan Jumat Bapak Ibu. Dan insya Allah kita akan mulai tanggal 8 Agustus 2023 dan waktunya 20 malam, jam 8 malam sampai jam 9.30. Jadi 1,5 jam untuk ini, makanya kami berikan waktu pertemuannya lebih lama, yaitu 5 kali pertemuan. Nah, nanti di sela pertemuan akan kami berikan latihan. Nah, apa sih yang membuat Bapak Ibu kok bisa ya 1 hari atau 5 kali pertemuan, 4 kali pertemuan bisa insya Allah menyelesaikannya? Nah, kesuksesan dalam program kami bukan karena hebatnya formula yang kami bangun, kami buat ustadznya atau siapapun itu kami di sini yang dari Kafah Waris Center, bukan, tapi adanya program dan fasilitas yang kami berikan. Ketika Bapak Ibu serius mengikutinya, insya Allah akan berhasil. Jadi kunci berhasil suksesnya adalah dari Bapak Ibu sendiri, yaitu fasilitas lengkap kami berikan makalah dan e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris ini. Nah, ini menjadi panduan Bapak Ibu dalam belajar. Kemudian kami bagikan bagan waris kosong. Ini untuk membuatkan pola tadi, mind mapping. Mind mapping mulai dari kosong Bapak Ibu, tembok kosong ini. Nanti bisa kebayang itu mengisikannya bagaimana polanya, ya, bagan warisnya itu. Nah, dari yang kosong, kemudian kami berikan juga yang berisi sampai yang nanti betul-betul lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan semua. Dan kemudian apalagi yang kami berikan yang berbeda juga, Bapak Ibu akan dapatkan latihan-latihan mulai dari awal pertemuan. Jadi awal pertemuan Bapak Ibu udah ikut latihan. Karena kesuksesan program ini karena Bapak Ibu mau ikut terlibat aktif. Nah, nanti setelah selesai hari Sabtu, baru ikut Sabtu depan lagi, kami akan berikan latihan-latihan dalam grup. Nah, Bapak Ibu aktif terlibat, kerjakan soal-soalnya. Insya Allah Bapak Ibu selesai training ini maka sudah bisa menyelesaikan kasus waris. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu punya kasus tetangga, punya kasus keluarga yang lain, Bapak Ibu bisa selesaikan insya Allah. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian ada juga kami berikan sertifikat untuk Bapak Ibu yang mengikuti training ini, dan juga ada diberikan grup WhatsApp konsultasi private selamanya lifetime. Jadi Bapak Ibu ketika selesai training tetap bisa berada dalam grup, dan grup itu digunakan untuk konsultasi atau diskusi tentang kasus waris yang Bapak Ibu jumpai. Nah, anehnya maksudnya luar biasanya, peserta biasanya kalau konsultasi ini kan seperti kita nih, bertanya kepada Ustadz, saya punya kasus nih, meninggal suami, istri, punya anak 2 laki-laki 1 perempuan, itu gimana Ustadz penyelesaiannya? Kan kita bertanya nih selama ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut training ini, Bapak Ibu dapat kasus yang sama seperti tadi, tapi bukan bertanya tentang kasus itu. Bapak Ibu
bisa menyelesaikan langsung dan Bapak Ibu hanya bertanya, Ustadz, apakah yang saya kerjakan ini sudah benar atau belum? Nah, Pak Ustadz akan verifikasi. Oke, benar, maka Bapak Ibu ketika nanti dalam grup sudah dinyatakan Ustadz benar, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan kasus orang lain. Bapak Ibu sampaikanlah kepada orang yang bertanya tersebut bahwa inilah penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa sebagai konsultan juga ya, secara nggak langsung. Nah, ini Bapak Ibu yang kami bagikan. Insya Allah berapa sih biayanya? Nah, Bapak Ibu, biayanya untuk offline karena di hotel ya Bapak Ibu ya, di hotel dikasih makan siang, kemudian ya fasilitas kalau hotel makan siang, terus ada snack, kopi, teh, kemudian ruangannya ber-AC dan lainnya itu tentu lebih mahal. Dan ini pun sangat murah dibandingkan Bapak Ibu belajar yang lain. Padahal ilmu ini praktis dan langsung dari Allah. Tapi kami berusaha membuat ini seminim mungkin agar semakin banyak yang paham ilmu waris ini. Tapi karena memang semua itu ada biaya, maka inilah yang kami berikan. Dan untuk membantu Bapak Ibu, kami sudah meminimalisir lagi, ya. Khusus Bapak Ibu yang serius, termasuk yang hadir di sini peserta hari ini, harga untuk yang Bapak Ibu di Medan dan sekitarnya hanya harga promo ya, boleh ambil hanya 350.000. Nah, Bapak Ibu daftar, transfer sebelum hari H, maka Bapak Ibu bisa dapatkan ini. Karena kalau H-1 Bapak Ibu transfer, kami kesulitan. Karena hotel sudah di booking, seatnya sudah diambil, makanan sudah dipesan, itu akan membuat repot ketika kalau ada penambahan di hari H. Makanya kami berikan sampai H-1, Bapak Ibu bisa ambil harga ini. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini, khusus ya, ini khususan ya bagi Bapak Ibu, yang hadir hari ini serius mau belajar. Ada yang serius mau belajar Bapak Ibu? Di sini siapa aja yang mau belajar? Kami akan berikan harga khusus mau. Ada yang mau? Ya, oke. Mau ya, ini chatnya langsung ke host saya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini dia, kami berikan diskon Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang langsung mau daftar dan transfer insya Allah dalam waktu 1x24 jam, ya hanya membayar 295.000 untuk yang offline. Ya, artinya besok paling lama. Dan untuk yang online, Bapak Ibu harga 500.000, khusus peserta hari ini hanya bayar 295.000 saja. Dan sama kami berikan diskon yang serius mau belajar, 55.000. Jadi udah promo diskon lagi ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu hanya bayar 240.000 rupiah. Dan ini berlaku juga sama sampai besok 1 hari ya. Jadi silakan daftar. Di mana daftarnya Bapak Ibu? Di sini. Nah, Bapak Ibu silakan daftar di sini, training waris Medan untuk yang Medan, training waris kelas pagi untuk yang pagi, dan training waris kelas malam untuk yang malam. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti mungkin kalau di chat mungkin boleh saya bagikan sebentar ya. Ini untuk kelas malam, ini untuk Medan. Medan Bapak Ibu bagi yang mau langsung chat itu boleh diklik. Kemudian untuk yang pagi, ini yang pagi bisa Bapak Ibu klik langsung. Dan ini untuk yang malam Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini untuk training. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kami berikan? Insya Allah Bapak Ibu, kami ingin berbagi banyak hal ya. Nah, Bapak Ibu yang serius mau malam ini belajar, ya, kami berikan juga kesempatan bonus. Ya, ini luar biasa nih. Kami senang berbagi. Ya, bonus ya, gratis Bapak Ibu ikut seminar The Best Legacy for Family. Insya Allah akan kita adakan di Jumat nanti. Ini bagi Bapak Ibu yang lunas ya 1x24 jam atau sebelum, kan kalau harga promo sampai diskon sampai besok. Tapi Bapak Ibu lunas nih sampai sebelum Jumat, maka Bapak Ibu bisa gratis ikut seminar ini. Ya, insya Allah di hari Jumat 7 Juli 2023. Nah, ini Bapak Ibu akan belajar ya, bagaimana mempersiapkan warisan terbaik buat keluarga. Karena kita banyak ternyata salah mempersiapkan dan bingung. Nah, kami akan berikan nih contoh langkah, nanti 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, fasilitasnya makalah materi Bapak Ibu dapatkan, rekaman materi Bapak Ibu juga dapatkan. Tentunya ilmu bermanfaat. Karena kita harus pahamkan anak-anak kita ini sebenarnya siap enggak? Jangan sampai Bapak Ibu siapkan harta yang banyak, harapannya ketika meninggal tenang karena anaknya sudah punya bekal. Tapi malah ternyata nggak tenang. Kenapa? Anaknya bertikai, berseteru, dan akhirnya musuhan dan tentulah tidak tenang orang tuanya. Sampai-sampai utang orang tuanya mungkin pun tidak dibayarkan. Nah, ini kan bahaya kalau kita tidak paham ilmunya. Makanya silakan ambil belajar. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu bayar mahal-mahal. Cukup bayar semampu Bapak Ibu, seikhlas Bapak Ibu dengan infak terbaik. Dan insya Allah kami akan berikan juga, ini program yang memang khusus biasa kami adakan muncul ini ya, door prize ya, ini door prize untuk Bapak Ibu dapatkan nanti di saat acara kami akan berikan voucher. Nah, insya Allah hari Jumat silakan Bapak Ibu daftar di seminar waris keluarga itu untuk hari Jumat. Nah, barangkali itu yang bisa kami berikan, dan ini Bapak Ibu
dengarkan testimoni dari orang tua kita yang berusia 80 tahun. Kita ikut training offline kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi saya disuruh beli gitu ya, buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar
Faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu-tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu, sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik Bapak Ibu, itulah ya. Jadi banyak peserta yang sudah merasakan dan semoga next Bapak Ibu yang ikut mendapatkan manfaatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah Bapak Ibu yang absen akan kami kirimkan linknya. Ada yang belum absen? Semoga udah semua ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan malam hari ini kita tutup sampai di sini. Mari kita baca bersama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kami dari astaghfiruka Kafah wa atubu Center ilaik. mengucapkan terima kasih, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, syukron Bapak Ya, Ibu semua sama yang Bapak Ibu sudah semua, hadir para di sini satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi wabarakatuh. Bapak Ibu yang alumni semoga mendapatkan wawasan, refresh dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya ini yang umum. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin. Oke, izin kita close, nanti kita kirim ya Bapak Ibu.